Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga di hari ke-20 dari bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kenikmatan untuk beribadah kepadanya di bulan yang penuh dengan barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita sebagai amalun soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kita, di mana hal ini masih berkaitan dengan apa yang kita bahas di pertemuan tausiah sebelumnya, di mana pada tausiah sebelumnya kita membahas tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana caranya bertakwa dan bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memudahkan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah Dia siapkan sebagai perbekalannya di hari esok, yaitu kehidupan hari kiamat, di kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk kita dua sebab, dua hal yang dengannya seseorang akan mudah bertakwa dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan, apa yang telah dia kumpulkan untuk kehidupannya di hari esok. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang muhasabah, yaitu melihat dan memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah sangatlah membantu seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang bermuhasabah diri, ia akan mengetahui apakah selama ini yang ia kerjakan adalah ketaatan kepada Allah atau justru malah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih di hari-hari akhir bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita semakin memperbanyak diri dengan bermuhasabah. Apakah selama 20 hari bulan Ramadan ini lebih banyak ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah lebih banyak kelalaian, atau waliyadu billah malah lebih banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuhasabah diri ketika mendapati ternyata yang lebih banyak ia lakukan adalah ketaatan kepada Allah, maka ia akan bersemangat untuk menjaga ketaatan tersebut dan juga bersemangat untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang ia dapati setelah dia bermuhasabah diri ternyata lebih banyak kelalaian atau bahkan kemaksiatan kepada Allah, maka tentu orang yang beriman akan berhenti dari kemaksiatan dan kelalaiannya, dan dia akan berusaha untuk memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dipenuhi dengan ketaatan dan ketakwaan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang kita rasakan saat ini berlalu begitu cepat. Seolah-olah baru kemarin kita masuk ke bulan suci Ramadan, dan sekarang kita sudah di hari yang ke-20. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengingat bisa jadi bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan kita yang terakhir. Kita tahu bulan Ramadan pasti akan datang lagi di tahun yang berikutnya. Tapi apakah kita bisa tahu ketika bulan suci Ramadan tahun yang akan datang tiba, apakah kita tahu diri kita masih ada di atas muka bumi ini, atau malah diri kita sudah berada di bawah tanah? Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak bermuhasabah diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitung-hitunglah amal perbuatan kalian oleh kalian sendiri sebelum amal perbuatan kalian diperhitungkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena orang yang telah banyak memperhitungkan amal perbuatannya sendiri, tentu ia akan terus memperbaiki di setiap harinya. Tentu dia akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatannya. Dan jika ia mendapati dirinya berbuat kesalahan, maka dengan bermuhasabah diri dia akan berusaha untuk berhenti dari kesalahannya tersebut, sehingga kelak di hari kiamat nanti orang yang banyak bermuhasabah diri akan mendapatkan perhitungan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia dia sering bermuhasabah diri, sehingga kelak di hari kiamat Allah akan memberikan hisab, perhitungan yang mudah untuk dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan hisab atau perhitungan yang berat di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan amal perbuatannya, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berkata, barang siapa yang dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya, kelak di hari kiamat
dengan perhitungan yang susah dan sulit, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab di dalam api neraka, wal iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak bermuhasabah diri. Karena dengan bermuhasabah akan memudahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Namun jika kita mendapati diri kita banyak kesalahan, banyak kekhilafan, maka marilah kita memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Selagi kesempatan masih ada, selagi nyawa masih belum sampai di kerongkongan, selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah Subhanahu wa taala masih membukakan untuk kita pintu taubatnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita bermuhasabah diri seperti bermuhasabahnya seorang pedagang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap pedagang pasti ingin mencapai kesuksesan di dalam perdagangannya. Dan salah satu hal yang dapat menjadikan seorang pedagang bisa sukses ialah ia selalu mengoreksi diri. Ia selalu menghitung-hitung apakah hari ini ia mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan kerugian. Jika ia mendapatkan keuntungan, maka ia akan menjaga terus keuntungan tersebut agar tetap naik dan bertambah. Namun jika ia mendapatkan kerugian, tentu ia akan mencari-cari apa kesalahan yang telah ia lakukan sehingga ia mendapatkan kerugian, maka ia pun berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut agar ia tidak kembali merugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab yang akan membantu dan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah muraqabatullah. Memiliki sikap muraqabatullah, yaitu sikap di mana seseorang merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hasyr tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Semua yang kita lakukan, baik dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, semua yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehebat apapun seseorang menyembunyikan, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memiliki sikap muraqabatullah, ini akan sangat memudahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Hal itu didapat, hal itu dirasakan ketika seseorang mendapati dirinya bermalas-malasan untuk beribadah. Ketika seseorang mendapati dirinya kurang semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Namun jika ia memiliki sikap muraqabatullah, sikap yang menyadarkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memperhatikan dirinya, maka dengan memiliki sikap muraqabatullah ini, seseorang yang tadinya kurang bersemangat, seseorang yang tadinya bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, akan muncul rasa semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini,
di mana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika malam pertama bulan suci Ramadan itu datang, di langit ada yang menyeru, ada yang berkata, ya baghiyal khairi akbil. Wahai orang-orang yang selalu berusaha mendapatkan kebaikan, orang-orang yang selalu berusaha mencari kebaikan, sambutlah bulan suci Ramadan ini. Sambutlah kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak kebaikan. Dan memperbanyak kebaikan akan sangat mudah bagi kita ketika kita memiliki sikap muraqabatullah. Sikap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika seseorang berhasrat ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, hawa nafsunya mendorong dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ia memiliki sikap muraqabatullah, sikap selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dirinya akan berhenti dari memenuhi apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dirinya akan terjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh memiliki sikap muraqabatullah akan memudahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Sungguh memiliki sikap muraqabatullah adalah salah satu ciri tanda bahwa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap muraqabatullah akan merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teringat dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih juga, di mana dijelaskan dalam hadis tersebut dikatakan ketika di awal malam bulan suci Ramadan tiba, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu bergelimang dengan kemaksiatan, berhenti. Cukup. Sekarang ini bulan suci Ramadan. Tinggalkan kemaksiatan. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap hamba yang Allah kehendaki dari siksaan api neraka, dan hal itu Allah lakukan di setiap malam bulan suci Ramadan. Sungguh akan merugi orang yang menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sungguh akan merugi orang yang malah mengisi hari-harinya di bulan suci Ramadan dengan kemaksiatan dan kelalaian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak menginginkan kerugian tersebut. Kita sangat menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat menginginkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan agar kita mudah di dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah, marilah kita menumbuhkan sikap muraqabatullah di dalam diri kita. Ketika kita sedang menyendiri, kita ingat Allah. Allah melihat kita. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sepi, dalam keadaan gelap, di kamar sendirian, ingatlah Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, agar kita tidak meremehkan bermaksiat kepada Allah, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki di bulan suci Ramadan ini. Salah seorang sahabat berkata, jika kamu berada di waktu pagi dan kamu hendak melakukan kebaikan, maka segerakanlah untuk melakukan kebaikan. Jangan kamu tunda sampai datang waktu sore. Jangan. Dan begitu pula jika kamu berada di waktu sore dan kamu memiliki keinginan baik, laksanakan segera keinginan yang baik tersebut. Jangan kamu tunda sampai datang waktu pagi. Jangan kamu entar-entar. Nanti saja kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nanti saja kalau sudah masuk hari-hari ganjil di akhir-akhir bulan suci Ramadan saya akan tingkat. Jangan.
Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup untuk kita. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bikhawatimiha." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirannya. Jika akhir amalan baik, maka akan menjadi baik semua amal ibadah kita. Tapi jika amal ibadah atau amalan perbuatan yang terakhir adalah amalan yang buruk, maka akan menjadi buruklah amalan-amalan yang sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada dengan memiliki sikap muraqabatullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan sungguh hal ini bisa kita perbuat, yaitu bertakwa kepada Allah bisa kita lakukan dimanapun kita berada jika kita memiliki sikap muraqabatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memiliki sikap muraqabatullah, untuk selalu bermuhasabah diri, sehingga kita pun bisa dengan mudah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita amalan yang paling baik di sepanjang hari-hari bulan suci Ramadan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita predikat ketakwaan di bulan suci Ramadan tahun ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah murni datangnya dari saya, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.